Selama pemberantasan korupsi masih kita gerakan, selama itu juga perlawanan balik akan muncul. Oke. Baik, Pak Ruki, terima kasih atas waktunya melalui sambungan telepon di Breaking News Metro TV. Kami akan nantikan terus begitu Anda sudah berhasil dihubungi oleh Istana terkait apa yang tadi diputuskan oleh Presiden, Anda kembali ditunjuk untuk memimpin KPK sebagai pelaksana tugas Komisioner KPK sementara bersama Pak Indrianto Seno Aji dan Pak Johan Budi. Terima kasih Pak Ruki, Taufikur Rahman Ruki bergabung bersama kami di Breaking News. Ya, pemirsa, sementara itu kami juga akan langsung bergabung bersama anggota Kompolnas Edi Hasibuan melalui sambungan telepon. Bang Edi. Ya. Bang Edi. Sore. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Selamat Bang sore. Edi. Ya, tanggapan Anda dulu dari Kompolnas menanggapi pernyataan atau keputusan Presiden siang tadi. Ya, pertama adalah Komisi Kepolisian Nasional menghormati apapun yang menjadi keputusan Bapak Presiden ya. Karena itu adalah bagian daripada apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden merupakan daripada bagian dari pertimbangan Komisi Kepolisian Nasional kepada Bapak Presiden. Kemudian kami juga memberikan apresiasi atas penunjukan Bapak Wakapolri, Bapak Komjen Badrodin Haiti sebagai calon ya. Ini permulaan ya, calon Kapolri untuk menggantikan Bapak Budi Gunawan. Kemudian tentu saja memang apa yang menjadi harapan Bapak Presiden, kita harapkan ke depan hubungan antara KPK dan Polri harus bersinergi ya. Saya kira lembaga ini harus bisa saling mendukung, saling membantu dalam penegakan hukum, termasuk dalam penegakan hukum di dalam bidang pemberantasan korupsi. Saya kira itulah yang akan menjadi harapan kita ke depan, dan juga ini saya kira menjadi harapan masyarakat Indonesia. Bang Edi, kemarin beberapa waktu lalu Mensesnek Partikno sudah menyatakan atau sempat mengatakan Kompolnas sudah menyerahkan nama-nama calon Kapolri baru kepada Presiden. Apakah ini juga ikut dilibatkan kembali mengenai keputusan Presiden yang akhirnya memilih Badrodin Haiti sebagai calon tunggal lagi menggantikan Budi Gunawan? Ya, betul memang. Jadi memang sebelumnya kami kan udah sampai 3 kali ya bertemu dengan Bapak Presiden, 2 kali harinya ketemu, dan 1 kali lainnya adalah dengan mengutus Bapak Mensesnek melakukan diskusi dengan kami tentang sejumlah calon yang akan diajukan oleh Bapak Presiden kepada DPR ya. Memang Bapak Badrodin Haiti adalah merupakan salah satu calon yang kami ajukan kepada Bapak Presiden untuk dipilih ya. Tentu saja memang semua kewenangan itu ada di tangan Bapak Presiden, dan akhirnya memang Bapak Presiden menetapkan Pak Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri. Mudah-mudahan tentunya ke depan ini adalah awal permulaan ya. Saya kira memang ke depan kita lihat, kita harapkan Pak Badrodin Haiti akan lolos dalam pilpres di DPR. Ya. Apakah Kompolnas juga melihat terpilihnya nama Badrodin Haiti walaupun ini belum mendapatkan persetujuan dari DPR, ini bisa menjawab, nama Badrodin ini bisa menjawab paling tidak kekhawatiran publik, kemudian apa kemarin yang sudah dipersepsikan oleh publik terkait nama Budi Gunawan? Apakah ini memang nama yang paling tepat menurut Kompolnas, nama Badrodin Haiti? Saya kira memang kalau kita melihat rekam jejak Pak Badrodin Haiti ini adalah memang beliau adalah seorang perwira senior ya di kepolisian. Beliau adalah Akpol Angkatan 82 dan kemudian mendapat tadi Makayasa di Akpol, dan sudah 4 kali menjadi Kapolda di berbagai tempat ya, termasuk di Sulawesi Tengah, kemudian di Jawa Timur, kemudian di Sumatera Utara, dan berakhir kemudian di jadi Wakapolri ya. Saya kira itu cukup merupakan pengalaman yang cukup banyak, merupakan pengalaman yang sangat berharga di dalam memberikan pengembangan ya, peningkatan profesionalisme Polri ke depannya. Kami harapkan memang akan ada banyak perubahan nanti dari kepolisian, tentu saja memang setelah mendapat persetujuan dari DPR ya. Ya, tapi ada satu hal mungkin yang mengganjal Bang Edi, bahwa kita tahu dari nama-nama calon Kapolri yang 1 bulan terakhir ini beredar, Budi Gunawan, kemudian ada Pak Badrodin Haiti, dan kebetulan 2 nama ini yang sudah beberapa tahun terakhir ini juga
cukup menyita perhatian publik dengan ada dugaan-dugaan kepemilikan rekening gendut. Dan Pak Badrodin juga disebut namanya dalam hal ini. Iya betul. Memang pada saat kami melakukan komunikasi kemarin terakhir dengan salah satu calon ini, dengan Bapak Wakapolri, Bapak Badrodin Haiti, hal itu juga kami tanyakan kepada beliau soal isu rekening ini ya. Namun dijawab sama Pak Badrodin Haiti bahwasanya memang masalah isu itu diyakininya betul bahwasanya itu sudah clear. Bahkan beliau juga siap untuk diklarifikasi dengan KPK pada saat itu. Itulah menjadi janji beliau pada saat kami melakukan tatap muka sekitar minggu lalu di Mabes Polri. Dan Kompolnas juga sudah meminta klarifikasi ke KPK dan PPATK juga kah? Saya kira nanti kita serahkan kepada Bapak Presiden. Apakah memang itu akan dilakukan atau tidak? Tapi saya kira di DPR kan masih ada juga ya. Dan saya kira nanti kita minta juga kepada DPR agar masalah ini didalami sehingga betul-betul clear terhadap beliau sebagai salah satu calon Kapolri ya. Baik, terima kasih Edi Syaputra Hasibuan, anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas atas waktunya di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kita harus jeda lagi. Sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa, aksi dukungan untuk KPK yang digelar oleh sejumlah mahasiswa dan alumnus Universitas Indonesia saat ini masih terus berlangsung di depan gedung KPK Jakarta. Untuk mengetahui kondisi terkini dari sana, kita akan bergabung langsung dengan Yasmin Alvina. Yasmin, bagaimana perkembangan di sana? Ya, Wahyu, perkembangan di gedung KPK saat ini memang masih banyak sekali ikatan alumni Universitas Indonesia dalam aksinya mendukung KPK, upaya penolakan kriminalisasi bagi KPK. Dan memang sebelumnya Imam Prasojo, guru besar dari Universitas Indonesia, sudah mendatangi gedung KPK sesaat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusannya terkait polemik Kapolri dan juga KPK yang sudah sebulan terakhir ini berlangsung. Namun dalam orasi yang dikemukakan oleh Imam Prasojo, meskipun Imam Prasojo sudah mengambil langkah sudah mengapresiasi langkah Presiden Jokowi, namun Ikatan Alumni Universitas Indonesia masih terus menuntut sikap Presiden untuk lebih tegas dalam upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk KPK. Dan berikut kami lampirkan, kami tampilkan pernyataan dari Imam Prasojo di gedung KPK. Kalau semua ini menjadi berlama-lama seperti ini, itu intinya Pak. Sementara ya, mudah-mudahan ini akan bisa menjadi alternatif sementara krisis ini harus terus dibangun, jangan sampai ini terus kemudian berkelanjutan. Jadi ini adalah salah satu suri yang menurut saya cukup melegakan. Kita lihat, saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak, saya tidak tahu rekornya ya, dan tidak tahu seberapa jauh dia punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Tapi yang jelas kalau Pak Johan Budi, Pak Taufikur Rahman Ruki, itu kita sudah mengenal dan mudah-mudahan dia bisa menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Justru itu, mudah-mudahan dengan adanya keputusan Presiden menjadi Kapolri, maka dengan adanya keputusan Pak Badrodin Haiti menjadi Kapolri, dia bisa bukan langkah-langkah ya pencegahan upaya kriminalisasi lebih jauh secara tegas. Kalau seandainya itu tidak dilakukan, kita lihat hari ini UI misalnya berdatangan, ITB, besok Unpad segala macam, ini akan menimbulkan hal-hal yang mungkin bisa sangat tidak baik bagi pemerintahan ini. Kita tidak ingin ada. Wahyu. Ya, Yasmin, apakah kemudian sudah ada statement dari KPK menyusul tadi ada pernyataan Presiden yang akan mengeluarkan kepres pemberhentian Bambang Wijoyanto dan juga Abraham Samad dan juga menunjuk 3 orang pelaksana tugas pimpinan KPK? Baik Wahyu, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan keputusan Presiden dalam memberhentikan kedua komisioner KPK yaitu Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto dan akan menunjuk PLT, ketiga nama PLT yang sudah keluar yaitu Taufikur Rahman
dan juga Johan Budi dan Indrayito Seno Aji. Namun kami masih menunggu perkembangan di gedung KPK terkait dengan apa langkah KPK dalam menanggapi keputusan Presiden ini. Dan saat ini Wahyu, dalam rangka masih terjadinya orasi oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia, saat ini saya bersama dengan salah satu Ikatan Alumni Universitas Indonesia, yaitu Fahmi Idris, yang masih berada di gedung KPK untuk mendukung aksinya di gedung KPK ini. Selamat sore. Selamat sore. Pak, apa tanggapan Bapak terkait dengan putusan Presiden Joko Widodo tidak jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri? Ini kan sudah tuntutan dari Universitas Indonesia dalam mendukung KPK. Bagaimana tanggapannya? Keputusan Pak Jokowi tidak melantik Budi Gunawan itu sesuatu. Dan untuk itu saya pribadi menghormati kewenangan Presiden yang telah dilaksanakan dengan baik sekali. Kemudian Presiden telah mengajukan calon yang baru, Badrodin Haiti, yang saat ini menjadi PLT Kapolri. Itu juga sesuatu yang positif begitu. Kemudian yang ingin diselamatkan oleh Jokowi adalah kelembagaan kepolisian, bukan orang per orang. Begitu juga mengenai pemberhentian dan pengangkatan komisioner KPK, itu juga beliau ingin menyelamatkan lembaganya. Jadi mau tidak mau karena berbagai hal, maka Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto diberhentikan. Tapi diangkat komisioner baru walaupun statusnya PLT, yaitu Taufikur Rahman Ruki, seorang tokoh KPK yang tidak diragukan integritasnya. Harapan dari Pak Fahmi Idris sendiri terkait dengan pengajuan Presiden Joko Widodo terhadap Badrodin Haiti sebagai Kapolri yang baru bagaimana? Ya, semoga baik DPR maupun Presiden sendiri segera menetapkan Badrodin Haiti sebagai Kapolri yang definitif. Gitu. Itu yang terbaik. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Demikian Wahyu yang dapat kami laporkan dari Gedung KPK Jakarta. Kembali ke Anda di studio, Wahyu. Ya, baik, terima kasih Yasmin Alvina dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, kami akan putarkan kembali perbincangan kami dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang telah kami lakukan atau kami rekam beberapa saat yang lalu. Proses politik di DPR, apa tanggapan Anda Pak Badrodin? Ya, tentu saya bersyukur atas kepercayaan ini. Tentu ini bukan satu proses yang sudah selesai karena harus saya ada menjalani fit proper test di DPR, sehingga saya harus juga mempersiapkan fit proper test yang nanti akan dilakukan. Pak Badrodin, setelah kemarin hari Senin ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Pak Budi Gunawan, kemudian Anda juga sempat menghadap ke Presiden dan Pak Budi Gunawan juga menghadap ke Pak Presiden. Apa sebenarnya pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan terkait polemik ini? Apa yang disampaikan kepada Anda? Saya memang komunikasi dengan Bapak Presiden, tetapi tidak pernah membahas masalah pencalonan Kapolri. Hanya saya melaporkan tugas-tugas rutin yang harus saya lakukan dan juga yang terkait dengan KPK dan Polri ini. Tentu Presiden juga mempertimbangkan setelah putusan pra-peradilan ada opini yang berkembang, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, pro kontra ini tentu semua menjadi bahan pertimbangan Bapak Presiden. Pak Badrodin, ini bukan masalah yang sangat mudah diambil keputusan oleh Presiden, bahkan memakan waktu hampir kurang lebih dari 1 bulan. 1 bulan, hampir 1 pekan, Pak Badrodin. Dan ini juga merembet kemana-mana terkait ada juga konflik yang perseteruan lagi antara KPK dan Polri. Anda di sini sekarang menjabat sebagai Wakapolri yang nanti juga diajukan sebagai calon Kapolri ke DPR. Untuk mempererat ini lagi, apa kira-kira bagaimana mengatasinya? Karena ini konflik jangan sampai nanti semakin meruncing begitu Pak Badrodin. Tentu harapannya termasuk harapan saya bahwa konflik antara yang menyangkut Polri dengan KPK ini saya berharap bisa selesai dengan segera.
Oleh karena itu yang harus saya lakukan pertama adalah koordinasi dengan kepimpinan KPK nanti yang baru. Sehingga ada langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini semua. Ya, koordinasinya segera, apakah nanti setelah DPR menyetujui Anda menjadi Kapolri atau sekarang juga akan berkoordinasi dengan KPK, Pak Badrodin? Tentu segera harus kita lakukan untuk bisa ketemu dengan pimpinan yang baru, dan pimpinan pasti nanti akan koordinasi juga internal dulu, kemudian baru kita akan lakukan koordinasi dengan pimpinan KPK yang baru. Karena bagaimanapun juga penegakan hukum yang terjadi di KPK, kemudian yang penegakan hukum juga yang di Polri tidak boleh terganggu dengan masalah-masalah seperti ini. Ya. Artinya menunggu nanti Perpu diterbitkan oleh pemerintah, oleh Presiden dan mengangkat 3 orang pelaksana tugas yang baru Anda akan berkoordinasi dengan pimpinan yang baru atau sekarang juga? Ya, nanti nunggu Perpu yang baru, karena kalau sekarang kemarin juga sudah ketemu dengan pimpinan calon pimpinan KPK, kalau toh itu jadi secara informal saya sudah ngobrol-ngobrol seandainya dipercaya untuk menjadi pejabat sementara di pimpinan KPK. Saya ulangi Pak Badrodin, artinya Anda sudah sebelumnya sempat bertemu dengan ketiga orang nama yang tadi ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi pelaksana tugas. Dengan Pak Taufik Rahman Ruki. Oke, baik Pak. Iya. Artinya ini kan harus menunggu, Perpu juga nanti harus menunggu waktu untuk diterbitkan, entah mungkin dalam beberapa hari ke depan. Paling tidak dari pertemuan informal kemarin sebelum diumumkan oleh Presiden bahwa Pak Taufikur Rahman Ruki, Pak Indrianto Seno Aji, dan Pak Johan Budi ini ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Apa paling tidak ada kesepakatan yang dicapai dulu antara Anda dengan pelaksana tugas KPK, pimpinan KPK ini? Ya, kita ada kesamaan pandangan antara saya dengan calon pimpinan KPK. Waktu itu bahwa kita saling mendukung upaya perbaikan semua kedua belah pihak. Oke. Pak Badrodin, apakah juga dibahas terkait kemarin Pak Kabar Eskrim, Komisaris Jenderal Budi Waseso menyatakan ada 21 orang penyidik di KPK yang akan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kepemilikan senjata yang tidak memiliki izin. Apa tanggapan Anda? Sampai saat ini yang saya tahu belum akan ditetapkan sebagai tersangka. Saya sudah cek kepada Kabar Eskrim bahwa mereka melakukan penyelidikan terhadap surat-surat senjata api. Karena kalau suratnya senjata api habis, tentu senjatanya nggak boleh dibawa kemana-mana. Sehingga ini yang diselidiki oleh Kabar Eskrim. Tapi apakah nanti ada unsur pidana atau tidak kan belum tentu itu ada. Ya, Pak Badrodin, ini mengingat karena ada 21 penyidik di KPK dari Polri. Ini bukan jumlah yang sedikit. Kemudian tanggapan yang diterima oleh masyarakat, responnya adalah ini sebagai bentuk upaya lagi kriminalisasi atau pelemahan terhadap KPK, Pak Badrodin. Sebetulnya tidak hanya di KPK, kalau di Polri juga surat izinnya mati ya pasti diperiksa sama Propus, tidak hanya di KPK saja. Di Polri sendiri kan juga berlaku demikian. Kalau surat senjatanya mati kan harus diperpanjang dan dia senjatanya tidak boleh dibawa dulu. Itu kan hal yang seperti itu kan wajar terjadi juga di Polri, juga bisa dilakukan hal yang sama. Ya, walaupun konsekuensinya bagaimana? Ya, walaupun nanti konsekuensinya jika ke-21 penyidik ini ditetapkan sebagai tersangka akan lumpuh kan begitu. Saya katakan tadi belum tentu 21 ya? penyidik itu ada unsur pidananya. Oke. Gitu. Karena ini kan masih penyelidikan dan itu bisa dilakukan di internal kita, bukan hanya di KPK saja. Oke. Pak Badrodin, terakhir mungkin Anda nanti akan menjalani uji fit and proper test, uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 Bidang Hukum di DPR, karena ini juga DPR masih harus reses dulu, nanti kemungkinan usai reses baru akan digelar. Apa yang Anda siapkan? Karena ini
tentu kita tahu ada konsekuensi politik yang harus dihadapi oleh pemerintah Presiden Joko Widodo, dan Anda juga masuk sekarang sebagai nama calon tunggal baru. Apa yang disiapkan, Pak Badrodin? Ya, tentu kita akan memaparkan apa yang menjadi program-program prioritas Polri ke depan dalam menghadapi tantangan tugas yang tentu juga berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, sehingga itu yang menjadi fokus kita. Di samping itu juga kita secara internal juga harus melakukan pembenahan dan juga menjaga soliditas internal. Termasuk mempererat lagi sinergitas antara KPK dan Polri, karena ini yang paling ditunggu-tunggu oleh publik, Pak Badrodin. Itu sudah pasti bahwa itu sudah pasti ya. Sudah pasti itu akan kita lakukan, karena bagaimanapun juga ini kita sesama aparat penegak hukum. Ya, baik, terima kasih Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti Wakapolri atas waktunya melalui sambungan telepon di Breaking News Metro TV. Ya, pemirsa, kami harus jeda dulu. Breaking News akan kami lanjutkan sesaat lagi. Proses politik di DPR, apa tanggapan? Pemirsa, Mabes Polri menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo perihal pergantian nama calon Kapolri dari Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Badrodin Haiti. Tanya sama Bapak Presiden aja ya kalau itu ya. Kenapa dicalonkan satu gitu kan? Tentunya beliau sudah punya pertimbangan dalam pencalonan siapapun itu. Ya. Ada dua nama Pak yang muncul, ada Pak Gunawan dan sekarang juga Pak Badrodin Haiti. Itu bagaimana Kapolri bisa menyikapi hal tersebut, Pak? Kenapa? Kan sekarang sudah ada dua tadi sekarang saya nama itu sekarang kemarin ditetapkan dari pengadilan Pak Gunawan dan sekarang ada Pak Badrodin Haiti yang juga ditetapkan oleh Presiden. Ini bagaimana sikap Kapolri? Iya, kan tadi Pak Presiden menyampaikan ya kan tidak melantik Pak Budi Gunawan, kemudian mengirimkan calon baru yaitu Pak Komjen Badrodin Haiti. Nah, tentunya sudah tidak lagi dengan Pak Budi Gunawan. Tentunya kita sekarang fokus dengan langkah yang berikutnya untuk melihat perkembangan seperti apa nanti tindak lanjut daripada pencalonan Bapak Komjen. Ada nggak pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dengan keputusan ini? Ya. Oke ya teman-teman ya, kasih ya. Nanti lihat. Konversi khusus. Jadi Pak menanggapi hal ini? Nggak ada, belum ada. Jadi walaupun Pak Budi yang tidak jadi dilantik padahal secara hukum dia sudah masuk pra peradilan, ini tidak melanggar kaidah-kaidah. Ya, kalau kaidah-kaidah hukum tentunya nanti bagian hukum lah yang akan bisa menindaklanjutinya ya. Berarti akan tindak lanjut terkait dengan proses hukumnya, Pak? Yang jelas kita sudah jalani semua proses hukum, sudah kita lalui. Ya, Pak Presiden mengambil keputusan ataupun kebijakan lain, itu semuanya nanti diserahkan kepada Presiden. Namun demikian kita tetap sebagai staf tentunya akan menindaklanjuti hal-hal tersebut secara internal. Ya. Tentu kan ada kesan tidak satu komando antara Pak Badrodin dengan Pak Budi Waseso. Apakah sudah menjadi Kapolri itu akan terjadi hal yang sama? Komando apa itu? Yang pas penangkapan Pak BW, Pak. Kenapa? Pak Badrodin saat itu Belum mengetahui. Tidak ingin menangkap, tapi Pak Budi Waseso menahan. Bukan seperti itu, ya kan? Semua proses penanganan perkara di lingkungan Polri itu diserahkan kepada penyidik. Ya, penyidik yang memutuskan apa yang akan dilakukan, langkah apa yang akan diambil. Ya. Nah, pada saat itu pertanyaan teman-teman wartawan kepada Bapak Wakapolri, ya kan, apakah Bapak memerintahkan? Ya tentunya beliau tidak, karena memang penyidik itu yang independen. Apakah Bapak sudah mengetahui? Ya kalau belum dilaporkan kan tentunya belum gitu ya. Jadi tidak ada dua komando ataupun ada perbedaan kebijakan antara para pimpinan ini, tidak. Ya, kita jeda lagi pemirsa. Ya, pemirsa, kita akan segera menuju ke gedung DPR RI Senayan Jakarta untuk mengikuti perkembangan terkini dari sana terkait apalagi pendapat atau komentar yang ditanggapi oleh anggota Dewan, terutama dari Koalisi Merah Putih, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait pembatalan atau pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan juga menunjuk Wakapolri Badrodin Haiti untuk menjadi calon tunggal Kapolri yang nanti akan kembali diuji kepatutan dan kelayakan di DPR. Ada Heranov Al-Bashir yang akan melaporkannya langsung. Heranov, bagaimana perkembangan dari sana?
Ya, Wahyu, perkembangan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap sikapnya untuk memutuskan Komjen Pol Budi Gunawan yang merupakan calon Kapolri, dan tadi sudah disampaikan oleh Joko Widodo bahwa mengusulkan calon Kapolri yang baru yaitu Komjen Pol Badrodin Haiti ke DPR. Tadi kami sempat meminta konfirmasi kepada Wakil Ketua DPR Fadlizon dan juga sempat meminta konfirmasi, dan langsung diselenggarakan konferensi pers oleh Ketua DPR Setia Novanto yang tadi tidak jauh berbeda antara apa yang disampaikan oleh Fadlizon, kemudian Agus Hermanto, dan sejumlah pimpinan DPR lainnya, termasuk Ketua DPR Setia Novanto yang menyatakan DPR menghargai, menghormati sikap dari Presiden Joko Widodo. Namun Wahyu, hingga pukul 16.35 waktu Indonesia Barat sampai saat ini DPR masih belum menerima surat dari Presiden Joko Widodo terhadap pembatalan dari calon Kapolri yang baru Komjen Pol Budi Gunawan dan mengusulkan calon Kapolri yang baru Komjen Pol Badrodin Haiti yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Setnov mengatakan tadi dalam Undang-Undang Kepolisian diatur bahwa waktu DPR untuk membahas adalah selama 20 hari, terhitung besok sudah masuk reses. Setia Novanto mengatakan nantinya pada tanggal 22 Maret akan mulai dibahas pembatalan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, dan kemudian juga akan dibahas juga dalam rapat paripurna masa sidang ketiga setelah 22 Maret nanti pengajuan calon Kapolri yang baru yaitu Komjen Pol Badrodin Haiti. Kita simak selengkapnya pernyataan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setia Novanto. Ya, mengenai pimpinan sementara KPK, karena ini sudah ditetapkan dengan Perpu, ini saya juga melihat di televisi, maka ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR sesuai dengan mekanisme penetapan Perpu untuk menjadi undang-undang. Nah, ini sama halnya karena ini belum masa persidangan berjalan, kita tunggu nanti pada tanggal 22 Maret 2015, maka pimpinan akan segera menindaklanjuti surat-surat yang berkaitan dengan Perpu. Dan sesuai Undang-Undang Dasar 45, Perpu harus diajukan kepada DPR pada sidang berikutnya untuk mendapat persetujuan. Nah, ini tentu karena ini berdasarkan Wahyu? Ya, Heranov, itu tadi pendapat dari Setia Novanto, Ketua DPR, terkait apa yang diputuskan oleh Presiden soal Budi Gunawan. Bagaimana kemudian tanggapannya terkait ditunjuknya 3 pelaksana tugas pimpinan KPK yang baru oleh Presiden? Ya, tanggapan dari Ketua DPR Setia Novanto terhadap tunjuknya pelaksana tugas dari pimpinan KPK, diantaranya adalah Taufikur Rahman Ruki, kemudian Indrianto Senuaji dan Johan Budi, 3 pimpinan pengganti dari pimpinan KPK yang sudah mengalami kekosongan menjadi pimpinan KPK. Setia Novanto menghargai keputusan dari Presiden Joko Widodo, dan 3 orang tersebut dianggap layak oleh DPR dan otomatis nanti perlu dibahas oleh Komisi 3 DPR. Komisi 3 DPR sendiri sudah berkomunikasi dengan Setia Novanto bahwa ketiga orang ini sudah kredibel, dan bisa saja nanti Wahyu ketiga orang ini tidak digelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR RI. Dan pada masa sidang ketiga nanti setelah reses, yaitu sekitar tanggal 22 Maret 2015 nanti, nantinya Komisi 3 juga akan menggelar rapat pleno untuk membahas adanya pimpinan pengganti dari komisioner KPK yang 2 diantaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Ketua KPK Abraham Samad dan juga Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto. Dan kita simak pernyataan dari Ketua DPR RI Setia Novanto. Ya, mengenai pimpinan sementara KPK, karena ini sudah ditetapkan dengan Perpu, ini saya juga melihat di televisi, maka ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR sesuai dengan mekanisme penetapan Perpu untuk menjadi undang-undang. Nah, ini sama halnya karena ini belum masa
persidangan berjalan, kita tunggu nanti pada tanggal 22 Maret 2015, maka pimpinan akan segera menindaklanjuti surat-surat yang berkaitan dengan Perpu, dan sesuai Undang-Undang Dasar 45, Perpu harus diajukan pada DPR pada sidang berikutnya untuk mendapat persetujuan. Nah, ini tentu karena ini berdasarkan Perpu tersebut, pimpinan sementara KPK akan bertugas. Wahyu. Ya, baik, Heranov Al-Bashir melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, kita akan kembali putarkan rekaman perbincangan saya dengan pelaksana tugas pimpinan KPK yang tadi baru saja ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, Taufikur Rahman Ruki. Ya, baik, kita lanjutkan breaking news Metro TV. Pemirsa, kami akan langsung mencoba menghubungi Taufikur Rahman Ruki yang mantan ketua atau komisioner KPK yang tadi oleh Presiden kembali ditunjuk untuk menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK berdasarkan Perpu yang nanti akan diterbitkan. Selamat siang, Pak Ruki. Ayo, apa kabar nih? Halo. Iya, selamat siang. Di mana? Siang, Pak Ruki. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di Breaking News Metro TV melalui sambungan telepon. Pak Ruki, Presiden telah menunjuk Anda sebagai pelaksana tugas pimpinan atau pimpinan sementara KPK. Apa yang disampaikan oleh Presiden dalam menunjuk Anda kembali, Pak Ruki? Pengetahuan saya dengan Wahyu, dengan yang lain teman-teman sama, karena saya terus terang secara resmi belum diberitahu oleh kepresidenan, oleh siapapun pejabat di kepresidenan untuk menjadi PLT pimpinan KPK. Saya juga baru tahu dari televisi saja. Belum diberitahu? Dan dari berita-berita SMS teman-teman. Jadi saya belum bisa banyak berkomentar. Jadi sama sekali belum diinformasikan atau mungkin sebelumnya sudah diajak bicara oleh Seknek atau mungkin dari Seskap atau mungkin langsung dari Presiden beberapa hari terakhir ini? Setelah diumumkan, saya belum pernah diajak bicara oleh siapapun. Mungkin mereka beliau belum berhasil menghubungi saya karena saya memang baru saja mengaktifkan telepon saya. Oke. Artinya setelah diumumkan belum dihubungi kembali, tapi sebelum diumumkan sudah ada komunikasi dengan istana. Saya bukan berkomunikasi dengan istana, tapi the man around istana lah ya, yang meminta informasi, meminta masukan dari saya bagaimana sebaiknya menangani kemelut ini, bagaimana menangani kekosongan ini. Lalu saya katakan merujuk saja kepada situasi ketika terjadi kekosongan, di mana Pak SBY, Presiden SBY dulu mengeluarkan Perpu. Itu saja bisa dirujuk, saya bilang begitu. Selain itu masukan dari Anda, apalagi masukan Pak Ruki terhadap polemik yang saat ini tengah berlangsung saat dimintai oleh lingkungan istana? Saya lebih banyak berkata bahwa masukkanlah orang-orang yang akseptabilitas dan kredibilitasnya bagus. Akseptabilitas kepada internal, artinya orang-orangnya bisa diterima oleh internal secara baik. Lalu kemudian akseptabilitas publiknya juga bagus karena memang orangnya dapat dipercaya. Itu saja, dan saran saya ternyata dipertimbangkan dipertimbangkan dan nama Anda Pak Ruki dimasukkan oleh Presiden, disebut pertama kali nama Anda dari ketiga nama antara Pak Indrianto Seno Aji kemudian Pak Johan Budi, Anda disebut paling pertama. Taufikur Rahman Ruki sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK. Anda siap untuk menjalankan perintah dari Presiden ini? Begini, Saudara Wahyu, walaupun saya sudah pensiun dari kedinasan, saya adalah seorang prajurit. Ya. Buat seorang prajurit, itu tidak ada istilah tidak siap. Walaupun ada orang mengatakan, the old soldier never die. We always fade away. Nah, kalau memang negara memanggil, situasinya penting, maka ini adalah sebuah country call. Jawaban untuk seorang prajurit tidak lain kecuali siap. Dengan segala resikonya. Antara lain ya risiko pribadi, saya mesti meninggalkan zona nyaman saya di mana saya sedang menikmati pensiun. Tapi sekali lagi, ketika country call, maka saya sudah tidak punya jawaban lain kecuali siap. Ini adalah karakter seorang prajurit. Oke, sebagai seorang prajurit, Anda juga purnawirawan Polri, dan siap untuk melaksanakan tugas yang baru dan nanti akan diemban, walaupun sekarang sampai detik ini belum lagi dihubungi oleh istana, tetapi dengan Pak Indrianto Seno Aji, kemudian Pak Johan Budi nanti akan bergabung lagi dengan dua komisioner yang saat ini masih ada, walaupun
terbelit kasus hukum juga nampaknya di Polri. Apa yang akan Anda lakukan rencananya, Pak Ruki? Saya kebetulan dengan beliau-beliau itu kenal semua, kenal baik dengan Pak Indriarto, saya kawan lama, dengan Pak Johan Budi juga begitu, dengan Pak Zul juga begitu, dengan Pak Andan juga begitu. Jadi saya pikir akan lebih mudah membangun kerjasama dengan beliau-beliau. Tentang apa yang akan kita lakukan tentunya tidak bijak kalau saya bicara mendahului. Kita bicarakan dengan beliau-beliau nanti bagaimana sebaiknya dan apa yang mesti kita lakukan. Ya, paling tidak adalah tantangan ke depannya sebelum KPK bisa bekerja keras lagi untuk memberantas korupsi, yaitu menyelesaikan dulu konflik, atau paling tidak sekarang kalau publik mungkin mengatakan ada upaya pelemahan KPK atau kriminalisasi KPK. Bagaimana Anda akan menuntaskan ini terlebih dahulu? Peristiwa yang muncul mengakibatkan damage. Peristiwa sebenarnya kemarin menimbulkan damage di kalangan internal. Tentunya target kami adalah memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul dulu. Setelah itu baru kita berpikir maju ke depan. Setelah itu baru kita berpikir dan merencanakan tindakan-tindakan ke depan. Tapi yang harus dilakukan adalah memperbaiki damage yang muncul akibat dari perseteruan yang selama ini yang telah terjadi pada beberapa minggu yang lalu. Saya tidak suka menggunakan istilah kriminalisasi. Karena memang itu adalah pengertian ilmu hukum berbeda. Gitu. Tapi kita lihat nanti bagaimana solusi yang mesti kita ambil setelah saya bicara dengan 4 komisioner yang lain. Artinya kalau untuk sekarang kondisi internal KPK damage gitu ya, rusak Pak Ruki secara psikologis mungkin, dan ini juga harus dipulihkan terlebih dahulu. Ya, saya kira nanti Saudara Johan Budi sebagai orang internal dan Pak Zul dengan Pak Andan, Pak Nubraja bisa menjelaskan bagaimana situasi internalnya. Gitu. Dan kami akan melihatnya dari sudut-sudut eksternal bagaimana sebaiknya kita memperbaiki semua. Ya, kalaupun tidak damage rusak total ya pasti paling tidak ada kerusakan-kerusakan yang timbul. Soliditasnya mungkin sudah terganggu. Dan ini mesti kita perbaiki. Pak Ruki, Anda juga bisa dibilang masih setengah Polri, bahkan memang seutuhnya sebenarnya seorang perwira tinggi Polri, purnawirawan. Dan Anda pernah duduk di pucuk pimpinan KPK yang dalam beberapa tahun terakhir ini kurang lebih 3 kali mengalami konflik dengan Polri. Menurut Anda sendiri kenapa ini terjadi? Bagaimana sebenarnya untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan tidak ada lagi konflik-konflik antara lembaga penegak hukum ini, Pak Ruki? Pertama, selama masa kepemimpinan kami jilid pertama, tidak pernah ada konflik dan semuanya bekerja dengan baik, smooth semuanya. Kemudian kenapa ada konflik berikutnya? Pada jilid berikutnya baru mulai terjadi friksi, dan pada jilid ketiga terjadi friksi. Tapi pada jilid pertama ketika saya bersama dengan Pak THP, bersama dengan Pak Eri, bersama Pak Rasul dan Saudara Amin Sunaryadi, tidak terjadi konflik-konflik yang seperti ini dengan institusi lain. Sementara itu kita berjalan tugas seperti biasa. Mungkin hal ini yang menjadi pertimbangan Presiden untuk meminta saya kembali menangani sementara. Mungkin ini bersifat teknis. Tapi kenapa dulu sewaktu Anda di periode pertama KPK tidak ada friksi? Di sini saya harus berperan sebagai pengawas. Oke, baik pemirsa, kita jeda dulu. Breaking News akan kembali. Penambahan anggaran Kementerian Pertanian sebesar 16,9 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015 untuk peningkatan produksi pertanian dan pencapaian swasembada pangan nasional. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman di ruang rapat Komisi 4, Ketua Komisi 4 Edi Prabowo meminta Kementerian Pertanian memprioritaskan realisasi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan petani sehingga mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Edi juga menyatakan bahwa Komisi 4 akan terus mengawal seluruh program pemerintah, termasuk yang dianggarkan dari penambahan pagu APBNP 2015. 16,9 triliun ya, dan kalau kita lihat dari program pemerintah adalah untuk swasembada pangan, swasembada beras, swasembada jagung. Ini langkah awal yang dukungan DPR berupa anggaran untuk program itu. Dan ini tentunya tidak akan terlepas dari pengawasan kita ke depannya.
Anggota Komisi 4 Hermanto mengharapkan penambahan anggaran tersebut terrealisasi dalam rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan dan distribusi pupuk sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah. Di samping itu, meskipun subsidi pupuk disepakati turun menjadi 2,08 triliun rupiah, Hermanto menghimbau pemerintah untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Infrastruktur terkait dengan irigasi. Irigasi ini kan untuk tahap awal, ya kan, infrastruktur yang kita perbaiki dulu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hal-hal yang terkait dengan soal Al-Sintan, ya, alat mesin pertanian. Ini juga kebijakan sinergi dengan kedatangan pupuk, nah, sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk pada saat musim tanam. Kori dan Roy TV Parlemen melaporkan. Ya, kita lanjutkan breaking news. Pemirsa, kami akan langsung menuju kembali ke gedung DPR RI Senayan, Jakarta, dan langsung akan berbincang bersama Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, saya ingin tanyakan beberapa hal terkait apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait keputusannya yang membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan kembali menunjuk calon Kapolri tunggal, yaitu Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Apa tanggapan Anda, Pak Agus, mungkin sebagai Wakil Ketua DPR dan juga nanti sebagai kapasitas Anda sebagai politikus Partai Demokrat tentunya? Betul bahwa penunjukan Kapolri oleh Pak Jokowi adalah merupakan kewenangan Pak Jokowi. Dalam hal ini beliau sekarang mengusulkan Pak Badrodin Haiti. Ini juga merupakan kewenangan Pak Jokowi. Yang jelas, yang kami harapkan seluruhnya, tentunya keputusan ini secepat mungkin. Dan alhamdulillah sekarang keputusan sudah ada. Karena kalau keputusannya makin lama, berarti keadaan tentunya makin tidak kondusif. Begitu juga ada hal yang mungkin barangkali harus disampaikan di DPR, itu adalah merupakan tindak kelanjutannya. Karena setelah ini Pak Jokowi pasti akan berkirim surat ke DPR untuk minta persetujuan Pak Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Baru ini bisa dilantik dan seterusnya. Namun kita ketahui bahwa di DPR RI kan waktu itu sudah ada Pak Budi Gunawan. Ini pun juga menjadi suatu hal yang nanti harus dibicarakan secara spesifik yang lebih khusus tentunya di Komisi 3. Sehingga pada saat surat masuk nanti dibacakan di paripurna, kemudian diproses di Bamus dan nanti disampaikan ke Komisi 3. Di Komisi 3 ini akan dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Termasuk juga di Komisi 3 kan sudah ada yang dulu nama Pak Budi Gunawan, dan ini tentunya pasti akan dibicarakan lebih kontens, lebih tepat, dan tentunya waktunya kelihatannya sehabis reses baru bisa dilaksanakan. Ya. Pak Agus, demikian. Ada anggapan di luar yang yaitu yang menyatakan Presiden sudah melakukan ada contempt of parliament gitu ya, parliamentary. Artinya tidak menghargai apa proses politik yang sudah berlangsung dengan mengesahkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri waktu itu di Komisi 3 dan juga di paripurna. Tapi apakah Anda menilai pembatalan ini kemudian ditunjuknya lagi calon Kapolri baru sudah tepat atau bagaimana? Kami tentunya tidak boleh intervensi, apalagi dari DPR, intervensi untuk siapa orangnya. Yang kami harapkan tadinya adalah waktu yang paling cepat. Dan waktu yang paling cepat itu baru tadi juga disampaikan. Kalau siapa orangnya merupakan kewenangan dari Pak Jokowi. Adapun dulu yang sudah pernah diproses, Pak Budi Gunawan, itu kan dulu sudah pernah diproses. Dan ini tentunya juga harus dibicarakan secara detail. Yang tepat tentunya nantinya setelah reses ini pasti akan dibahas. Dan keputusan-keputusan dari DPR tentunya pasti akan ada untuk tindak lanjut dari Kapolri ini. Apakah sudah ada atau mungkin nanti akan ada komunikasi lebih intens antara pimpinan DPR dan juga Presiden, mengingat ini kan dulu kabarnya
pimpinan Dewan dan juga Presiden akan terus menggelar diskusi atau pertemuan reguler gitu. Apakah dalam hal ini juga akan dilakukan, Pak Agus? Pada waktu kita melaksanakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dan Presiden, saya juga datang. Memang salah satunya ini juga kita bicarakan, yaitu salah satu topiknya masalah Kapolri. Dan waktu itu yang kita dorong adalah kita harus saling menguatkan antara Kapolri dan KPK ini. Dua institusi ini sangat penting. KPK untuk pemberantasan korupsi dan Polri untuk penegakan hukum. Jadi tidak boleh ada yang dikalahkan, semuanya harus kita dukung. Yang paling penting pada waktu itu kami meminta kepada Presiden harus secepatnya. Namun dengan pertimbangan yang lain, Presiden membentuk tim 9, menerima masukan dari yang lain, baru tadi dikeluarkan suatu keputusan. Ini pun kita hargai, karena ini juga merupakan jalan penyelesaian daripada kemelut yang sekarang ini ada. Termasuk penunjukan 3 pelaksana tugas pimpinan KPK, Pak Agus. Betul, karena 2 pimpinan KPK, yaitu Pak Abraham Samad dan Pak Bambang Wijoyanto itu terkena ataupun berurusan dengan kasus hukum, sehingga menyandang predikat tersangka. Di dalam Undang-Undang KPK, apabila menyandang predikat tersangka harus diberhentikan sementara. Untuk itu KPK tinggal 2 orang. Untuk melengkapi itu memang yang ditempuh Pak Jokowi adalah membuat Perpu. Ini dengan sudah tepat mengusulkan ya, Pak, 3 nama, yaitu begini. Ya, sebenarnya ada beberapa opsi, tapi yang ditempuh Pak Jokowi memang mengeluarkan Perpu dengan melengkapi pimpinan KPK tadi. Memang Perpu ini begitu dikeluarkan langsung berlaku, langsung bisa dilaksanakan. Sampai ada jawaban dari DPR apakah Perpu ini diterima atau ditolak. Apabila diterima, tentunya pimpinan sementara yang 3 orang ini bisa sampai terus sampai Desember 2015. Namun apabila ditolak, sehingga harus Pak Jokowi harus mengirimkan kembali ataupun calon daripada pimpinan KPK ke DPR. Makanya tadi yang kami sebut, tadi pagi juga kami menyampaikan, ini ada terjadi riskan. Riskannya apabila ditolak. Seandainya memang menempuh jalan lain, barangkali ada juga yang tidak riskan. Oke, baik. Terima kasih. Pak Agus, mungkin satu saja, terakhir singkat saja. Pak Agus, waktu kita terbatas, Anda sebagai politikus Partai Demokrat yang memilih ada di tengah-tengah antara Koalisi Indonesia Hebat dan juga Koalisi Merah Putih. Namun apa yang diputuskan Presiden ini, apapun keputusannya akan menimbulkan konstelasi atau konsekuensi politik sendiri. Termasuk nanti dengan muncul nama baru Badrodin Haiti yang akan diuji fit and proper test di DPR. Anda bagaimana melihatnya, Pak Agus? Singkat saja. Yang jelas, keputusan hari ini adalah keputusan yang juga harus kita hargai karena dapat menyelesaikan persoalan yang selama ini ada dan kurang kondusif. Untuk itu, selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan secepatnya dengan mengirimkan dua tadi Perpu dan pencalonan Kapolri kepada DPR untuk diproses untuk mendapatkan persetujuan dan tentunya nantinya pengesahan. Di dalam hiruk pikuknya pasti ada sesuatu permasalahan, tentunya ini harus diselesaikan betul-betul dengan seksama. Baik, terima kasih Pak Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI atas waktunya di Breaking News Metro TV pemirsa. Dan demikian perbincangan saya dengan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sekaligus menutup